kami kembali. Yari. Selamat datang kembali lagi dengan Dio Brando. Kali ini Mimin akan membahas kelanjutan anime Tongkat Sihir dan Pedang Wistoria. Tentunya ini spoiler kan, tekan. Jadi sebelum Anda menyesal karena ini manga bukan anime, kalian bisa close video ini. Tapi jika Anda tak masalah dengan konten spoiler, lanjut gas, tonton aja juragan. Oh ya bre, buat yang pengen nonton animenya, kalian bisa pantau di Muse Indonesia. Tanpa banyak bacot lagi, mari kita mulai videonya. Juragan. Kekaguman terpancar di wajah para penyihir muda karena di atas meja besar di hadapan mereka ada proyeksi peta dunia yang sangat detail dengan menampilkan lekuk benua dan batas-batas wilayah yang selama ini hanya menjadi legenda bagi sebagian dari mereka. Kami punya peta dunia di desa, tapi aku tidak ingat si detail ini, ucap Yudnal. Sedangkan Xion memberikan penjelasan dingin. Dia mengungkapkan bahwa sejak pemberontakan Dwarf, Menara telah menerapkan kebijakan ketat untuk menjaga pengetahuan geografis tetap terkunci rapat dari publik. Kita akan menuju ke timur, ke salah satu dari 3 ibu kota besar dunia kita, yakni Samios, ucap Sera dengan antusias sambil mengetukkan jarinya tepat di atas sebuah titik di ujung timur peta. Sambil mengangkat jempolnya dan senyum semangat, Sera mendeskripsikan bahwa Samios adalah surga dunia. Itu adalah kota metropolitan dengan pantai-pantai luar biasa, pemandangan indah, dan tentu saja deretan makanan lezat. Sera menobatkan Samios adalah salah satu tempat terbaik untuk liburan sebelum tewas. Bahkan dia sampai mengingatkan Will dan kawan-kawan untuk membawa pakaian renang. Namun hayalan indah itu segera dibenturkan pada kenyataan pahit dan skeptis oleh Wagner Sensei. Perlu kuingatkan, kita pergi untuk melakukan misi, bukan liburan, ucap Wagner mencoba menarik kembali suasana ke arah yang lebih serius. Diskusi beralih pada rute perjalanan yang mustahil. Menurut Liana, Samios memang terlihat dekat di peta, namun jarak aslinya mencapai 1000 kail dari Rigarden. Dan tantangan terbesarnya bukan pada jarak, melainkan perairan Belm Dead yang membentang tepat di jalur mereka. Suasana ruangan seketika tegang saat nama itu disebutkan. Di situ, Coleto menatap peta dengan kecemasan yang mendalam. Tak seorang pun pernah kembali setelah mencoba menyeberangi danau beku Belm Dead, ucap Coleto. Menurut Julius, Belm Dead adalah tempat mengerikan, di mana setiap orang yang mencoba melintas, baik melalui jalur udara maupun berjalan kaki, maka mereka akan hilang tanpa jejak. Samios mungkin adalah surga, namun untuk mencapainya, mereka harus melewati gerbang neraka yang tak pernah membiarkan siapapun kembali. Peta di atas meja kini dipenuhi dengan coretan strategi. Garis panah yang melingkar menunjukkan rute tradisional yang melelahkan demi menghindari maut di danau beku Belm Dead. Sera menjelaskan dengan nada tenang namun serius bahwa sampai sekarang pegunungan di utara ataupun selatan yang harus dilewati bukanlah tempat yang ramah bagi para pengguna sihir, bahkan dengan cabut terbang atau naga sekalipun. Dan perjalanan itu akan memakan waktu setidaknya 2 minggu. Sambil menyilangkan tangan, Julius tahu kalau Sera sedang menyembunyikan sesuatu. Namun jika memang ini kebenarannya, maka dia tidak akan tahan melakukan perjalanan selama itu dalam misi ini, karena anggotanya adalah teman-temannya yang menyebalkan. Sementara itu Liana berpikir, misi ini mendesak dan keterlambatan hanya akan membawa kehancuran bagi rencana mereka. Mereka seharusnya tidak memiliki kemewahan waktu untuk perjalanan selama itu. Di tengah perdebatan tentang rute yang mustahil itu, Xion mengeluarkan sebuah kalimat yang seolah menghentikan aliran napas semua orang di sana. Cutu mati Shirasan, apa maksudmu dengan kata-kata sampai sekarang? Seketika suasana menjadi hening. Xion menangkap kejanggalan dalam pilihan kata tersebut. Kemudian panel melakukan zoom in pada wajah Sera. Ia hanya memberikan senyum tipis yang penuh teka-teki. Itu adalah sebuah ekspresi yang mengingatkan bahwa ia mengetahui jalan pintas yang dianggap mustahil oleh dunia. Dengan gerakan tangan yang dramatis menyerupai pistol, Sera akhirnya mengungkapkan kartu as yang selama ini ia simpan. Ya, sampai sekarang para pelancong tidak memiliki bantuan dari sebuah proyek besar-besaran yang didukung oleh Menara dan baru saja selesai, ucap Sera.
Edward menjelaskan lebih lanjut bahwa para Dwarf, ras yang dikenal dengan keahlian teknik dan konstruksi luar biasa, telah bekerja di bawah perintah menara untuk menyelesaikan sebuah mahakarya baru, yakni sebuah jalur telah dibuka. Itu adalah sebuah terobosan yang akan mengubah cara dunia bergerak. Keheningan melanda ruangan saat informasi tersebut meresap ke dalam pikiran para penyihir muda. Para Dwarf membuka sebuah jalur, aku tidak mengerti, tanya Will. Saat melihat kebingungan murid kesayangannya, wajah Wagner Sensei dihiasi senyuman tipis. Tanpa membuang waktu lama, Wagner pun berdiri dari tempat duduknya, memberikan perintah terakhir untuk mengakhiri pertemuan rahasia tersebut. Baiklah semuanya, kembali ke kamar kalian dan kemasi barang-barang kalian. Kita akan berkumpul kembali besok pagi di stasiun dungeon yang baru, ucap Wagner. Di tempat yang lain di atas tempat tidur yang mewah, Elvaria sedang berguling-guling seperti anak kecil yang sedang mengamuk. Sambil menendang-tendang udara, ia berteriak tanpa henti. Aku mau ikut, itu tidak adil. Aku juga ingin pergi liburan bersama Will, ucap Elvaria. Rupanya misi ke Samios telah memicu rasa iri yang luar biasa. Elvaria memprotes ketidakadilan yang ia rasakan, seolah-olah beliau mengabaikan fakta bahwa perjalanan ini adalah misi berbahaya yang mempertaruhkan nyawa. Di sisi yang lain, Sarisa hanya bisa menatap pemandangan memalukan itu dengan ekspresi antara lelah dan geram. Lalu, melalui nada bicara yang tegas dan meledak-ledak, Sarisa mencoba mengembalikan akal sehat Magiavender yang sedang tantrum tersebut. Bagaimana mungkin Magiavender meninggalkan menara saat keadaannya sedang kacau? Selain itu, mereka menjalankan misi, bukan liburan, ucap Sera sambil menghela nafas. Meski sudah dilarang gimana pun, Elvaria tetaplah Elvaria. Dia bahkan berniat menggunakan klonnya agar bisa ikut ke Samios. Dan tentu Sarisa tak setuju akan hal itu. Pokoknya selama ada dirinya, maka Elvaria tak akan dibiarkan keluar dari Rigarden. Dengan muka kesal, Elvaria berniat mengirimkan agen rahasia demi tujuannya, demi berada di sisi Ayang Wilto. Sementara itu, hampir sama seperti Elvaria, para pengagum sekaligus temannya Julius tampak tak ikhlas jika harus ditinggal Julius ke Samios. Mereka bertiga berteriak dalam hati, Julius, tolong kembalilah. Keesokan harinya, Wagner Sensei membimbing Will dan kawan-kawan masuk ke ruang bawah tanah, di mana di sana terbentang stasiun dungeon yang tak pernah dilihat para penyihir muda ini. Dan tentu Will and the gang terpaku di tempat. Gak lama kemudian terdengar gemuruh menggema di seluruh penjuru stasiun, dan itulah adalah bunyi yang menandakan kedatangan kereta. Sontak Sion terkejutnya bukan main, karena logika pikirannya sudah terbiasa dengan sapu terbang dan tunggangan hewan. Ini adalah pertama kalinya Sion melihat kereta tut tut tut. Siapa nggak turun? Malah nyanyi. Maaf pemirsa. Ekspresi Sion menunjukkan antara takut dan takjub. Baginya keberadaan mesin transportasi sebesar dan secanggih ini adalah sesuatu yang dianggapnya mungkin sebagai mitos. Namun kini kenyataan itu berdiri tepat di hadapannya. Will dan kawan-kawan masih melangkah menuruni tangga. Cahaya kota di atas sana kini digantikan oleh lampu buatan yang menerangi struktur bawah tanah ini. Sepertinya pembangunan masih berlangsung di beberapa tempat, tapi tetap saja ini sangat mengesankan. Siapa juga yang menyangka ini dibangun tepat di luar kota? Melihat seberapa jauh kita telah turun dari permukaan, jadi tidak berlebihanlah jika menyebut tempat ini sebagai stasiun dungeon, ucap Vignal sambil memandangi seluruh penjuru stasiun. Di tengah rasa kekaguman mereka, sebuah suara berat dan penuh semangat memecah suasana. Will, kawanku, teriak salah satu dwarf yang bernama Donan. Tentu saat namanya dipanggil, MC kita menoleh dan mencari pemilik suara tersebut di kerumunan para pekerja. Donan, itu kau ya? Sepertinya kau juga membawa seluruh kelompokmu ya, ucap Will, dan Donan membalas. Kurasa rahasianya sudah terbongkar. Kami sudah menggali terowongan ini untuk menara, entah sudah berapa lama, dan akhirnya ini dibuka. Perhentian berikutnya adalah Samios. Dengan tawa menggelegar, Donan mengangkat tangannya ke udara merayakan puncak dari kerja keras rasnya. Will dan Lihana cuma bisa ternganga, mencoba memproses skala informasi yang baru saja mereka dengar. Nani, terowongan ini sampai ke Samios? Cutu mati, bagaimana kalian bisa menggali seluruh terowongan di dalam dungeon? Ucap Will dengan nada tidak percaya.
Di sampingnya, Lihana mulai memahami arti sebenarnya dari proyek rahasia milik menara. Lantas Edward Shinji pun mengkonfirmasi segalanya. Dia menjelaskan bahwa atas perintah menara, para Draft telah melakukan hal yang dianggap mustahil oleh sejarah, yakni membangun jalur kereta lintas benua tepat di lantai pertama dungeon ini. Proyek ini juga bukanlah ambisi yang muncul dalam semalam, melainkan ini adalah buah dari perjanjian rahasia antara para penyihir dan ras Draft sebagai imbalan atas hak pemukiman permanen di Rigarden. Oleh karena itu, para Draft dari Garza Roncho mendedikasikan hidup mereka untuk menggali dan membangun jalur kereta ini. Pembangunan ini juga sudah dimulai sejak 1 abad yang lalu, sehingga rute menuju Samios akhirnya bisa digunakan. Guncangan mental menyeliputi kelompok Will. Keheningan di peron itu pecah oleh rasa tidak percaya yang meluap. "Jadi, kita akan menaiki benda itu sampai ke Samios," teriak penutannya dari Julius. "Butuh 100 tahun untuk membangun ini," seru Coleto, menyadari bahwa jalur yang mereka injak telah memakan waktu 1 abad lamanya. "Luar biasa, fasilitas ini ternyata sudah dibuat selama 1 abad," ucap Lihana. Dengan gaya khasnya yang penuh energi, Sera mengacungkan jarinya, membalas semua pertanyaan para penyihir muda. "Tepat sekali, baby." Sambil duduk santai di atas koper besarnya, Sera bilang, "Apa kita sudah siap berangkat? Aku mulai bosan menunggu nih." "Halo, Kreus?" Bagi Sera, Samios sudah di depan mata. Jarak 1000 kail yang tadinya terasa seperti perjalanan maut, kini hanyalah masalah waktu singkat berkat keajaiban teknologi 100 tahun ini. Namun di tengah keriuhan persiapan itu, fokus beralih pada sosok pria berkacamata yang tampak sangat serius. Itu adalah Kreus. Di situ dia memberikan penjelasan teknis yang membuat semua orang terpaku. Dengan nada bicara yang tajam dan sedikit merendahkan, Kreus menegaskan bahwa perjalanan ini tidak sesederhana naik dan berangkat. Kereta ini yang ia sebut sebagai Dungeon Express adalah item sihir terbesar yang pernah diciptakan oleh Institut Atas, meskipun masih dalam tahap uji coba. Kreus menjelaskan dengan penuh kebanggaan bahwa seluruh struktur kereta ini adalah mahakarya seni sihir, di mana dari badan kereta terbuat dari adamantite. Hal itu membuat kereta mampu menghancurkan monster apapun yang menghalangi jalurnya. Lalu ada juga sistem Pomine di bawah gerbong dengan energi penyihir, yang dimana hal itu dirancang untuk menciptakan dorongan luar biasa yang belum pernah ada sebelumnya. Kreus tampak tenggelam dalam penjelasannya sendiri. Dia memamerkan bakatnya yang tak tertandingi dalam mereplikasi lingkaran sihir setara gerbong utama di setiap sambungan kereta. Baginya kereta ini adalah bukti nyata dari kejeniusannya yang melampaui para penyihir hebat lainnya. Kreus juga meminta semua orang bersujud kepadanya atas kemajuan teknologi yang ia ciptakan. Seolah mengabaikan ocehan panjang Kreus yang dipenuhi istilah teknis, Sera kembali mengambil alih suasana dengan sikap bodoh amatnya. "Jangan khawatir guys, mesinnya bergerak dan itulah yang terpenting," ucap Sera. Suara uap yang berat bergema di peron saat pintu otomatis Dungeon Express perlahan terbuka menyambut para penumpang. Di situ Will berjalan lesu sambil mencekram erat koper besarnya, seolah-olah dia mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini nyata. "Aku tidak menyangka kita akan naik kereta ini ke Samios," ucap Will. Berbeda dengan Will yang penuh keraguan, Julius justru mengkhawatirkan hal yang lain. "Kita akan berada di benda ini cukup lama kan? Kamar kita sebaiknya mewah. Aku tidak menjadi penyihir tingkat tinggi hanya untuk hidup sengsara," ujar Julius dengan nada datar. Dan di ambang pintu kereta, sosok misterius yang menyambut mereka memberikan jaminan terakhir. Sosok itu bilang bagian dalam dibuat senyaman mungkin. "Percayalah padaku, tidak ada yang akan hidup sengsara di sini." Di tengah hiruk pikuk persiapan keberangkatan di dalam gerbong, sebuah suara yang sangat familiar memecah suasana. Will yang tadinya sedang asik berbincang dengan rekan-rekannya tiba-tiba mematung. Ekspresi wajahnya berubah drastis dari penuh semangat menjadi shock yang mendalam. "Nani?" gumamnya nyaris tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Bukan hanya Will saja, bahkan Lihana, Julius, dan Wignall seakan tak percaya dengan sosok di hadapan mereka. Seolah-olah mereka nih sedang melihat hantu. Dan dari balik pintu gerbong yang terbuka, sosok tersebut tersenyum lebar yang penuh percaya diri.
"Hey Will, maaf aku telat dan sepertinya aku harus bilang, lama tidak bertemu ya," ucapnya dengan nada santai. Sosok misterius ini ternyata Rusty, pemirsa. Kehadiran Rusty seperti petir di siang bolong bagi Will dan kawan-kawan. Di saat mereka mengira hanya kelompok terpilih yang akan menjalankan misi rahasia ini, anehnya sosok dari masa lalu muncul kembali di saat yang paling tidak terduga. Apakah Rusty ini adalah orang yang ditunjuk Aaron sebagai perwakilan faksi elemen cahaya? Mencurigakan. Tapi bukannya Rusty itu sudah meninggal ya bang? Lah Rusty kan, ayo dipikirkan secara logika.